Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel saya di channel Indra Edu. Nah, untuk hari ini kita akan belajar bareng latihan soal pretest PPG pada tahun 2022 ini. Nah, ada materi topiknya, di mana materi topik ini sesuai dengan kisi-kisi, yaitu tentang cinta tanah air ya. Topik materinya yang pertama tentang sikap cinta tanah air, di mana sikap cinta tanah air ini terbagi menjadi beberapa submateri atau subtopik, di antaranya adalah sikap nasionalisme, sikap patriotisme, sikap menghargai perbedaan, sikap mengutamakan kepentingan bersama, sikap mempertahankan kekayaan alam Indonesia, dan yang terakhir yaitu mengapresiasi kekayaan budaya bangsa lain sehingga memperkuat jati diri bangsa Indonesia. Nah, teman-teman, ini latihan soal yang saya ambil yaitu berdasarkan dari PPG sebelumnya, itu pada tahun 2021, di mana terdapat beberapa modul yang dapat kita pelajari, lalu ada beberapa latihan soal. Nah, kami sumbernya dari sana, tapi disesuaikan dengan kisi-kisi ya, kisi-kisi free test ini. Free test PPG tahun 2022 ya, disesuaikan dengan kisi-kisi. Nah, ternyata di kisi-kisi yang pertama yaitu materi topiknya tentang sikap cinta tanah air. Oke, kita teruskan dulu ya. Nah, ada beberapa sikap dan perilaku yang mencerminkan bahwa kita mencintai tanah air, antara lain atau kata kunci itu ya, kata kunci tentang cinta tanah air. Mencintai tanah air itu ada beberapa sikap atau perilaku. Yang pertama yaitu bangga ya. Bangga sebagai orang Indonesia. Yang kedua, mengakui produk dalam negeri atau memakai produk dalam negeri, bangga memakai produk dalam negeri. Yang ketiga, mentaati semua peraturan perundang-undangan. Yang keempat, taat membayar pajak. Yang kelima, dengan ikhlas mengikuti upacara bendera. Yang selanjutnya, menjaga kelestarian lingkungan. Dan yang terakhir itu saling hormat menghormati sesama warga negara. Dan masih banyak lagi sikap dan perilaku yang menunjukkan rasa cinta terhadap tanah air. Oke, di sini ada submateri atau topiknya itu tentang sikap nasionalisme, di mana indikator yang pertama menunjukkan kesetiaan, kepedulian, dan penghargaan yang tinggi terhadap bahasa, lingkungan fisik, sosial, budaya, ekonomi, dan politik bangsanya dalam mendidik, mengajar, dan membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Nah, ini adalah indikator dari subtopik atau submateri sikap nasionalisme. Indikator pertama, latihan soalnya atau contoh soalnya. Bekerja di luar negeri dengan penghasilan dalam jumlah besar merupakan impian setiap orang. Namun terdapat seorang warga negara Indonesia memilih untuk kembali ke negaranya dan membangun karir dari awal. Padahal ia ditawari kenaikan gaji dalam jumlah besar di negara asing tersebut. Nah, perilaku warga negara Indonesia tersebut merupakan bentuk pengorbanan dengan tujuan titik-titik. A. Menunjukkan pengorbanan warga negara Indonesia di luar negeri. B. Menunjukkan semangat juang dan kebanggaan tinggi ya, dan kebangsaan tinggi yang dimiliki oleh warga negara Indonesia tersebut. Yang C. Menunjukkan upaya bela negara karena kecintaannya pada Indonesia. Yang D. Berkeinginan memajukan negaranya sendiri. Yang E. Berkarir di negaranya karena merasa lebih terhormat daripada di negara lain gitu ya. Oke, menurut teman-teman kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Nah, karena di sini subtopik atau sub materinya itu tentang sikap nasionalisme, berarti soal ini berkaitan dengan nasionalisme dan berkaitan juga dengan indikator menunjukkan kesetiaan atau menunjukkan kepedulian ya terhadap negara kita, di mana pengertian nasionalisme itu adalah rasa cinta terhadap tanah air ya. Rasa cinta terhadap tanah air. Terhadap tanah air. Oke, kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah, ya, jawaban yang tepat adalah berkeinginan memajukan negaranya sendiri. Kenapa berkeinginan memajukan negaranya sendiri? Karena di sini ya, meskipun dia ya ditawari kenaikan gaji dalam jumlah yang lebih besar
dari sebelumnya, akan tetapi dia memilih untuk kembali ke negaranya dan mengembangkan karir dari awal. Nah, ini yaitu karena dia memiliki rasa cinta terhadap tanah air. Jadi jawaban yang tepat yaitu berkeinginan memajukan negaranya sendiri. Oke, soal berikutnya. Nah, ini masih materi atau subtopik tentang tentang sikap nasionalisme. Indikator yang kedua yaitu mempertahankan persatuan, kesatuan serta kepentingan dan keselamatan bangsa dan negara sebagai kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi dan golongan dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik. Nah, di sini indikatornya adalah mempertahankan persatuan dan kesatuan. Persatuan dan kesatuan. Oke, latihan soalnya. Mudahnya akses informasi dengan menggunakan berbagai media sosial saat ini memberikan dampak yang positif dan dampak negatif. Salah satu dampak yang menguntungkan bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam konsepsi merawat nilai-nilai cinta tanah air di lingkungan sekitar masyarakat adalah titik-titik. A. Dengan mudahnya akses informasi masyarakat mampu dengan cepat dapat merespon informasi terkini. B. Dengan mudahnya akses informasi masyarakat dengan cermat menyeleksi berita yang ada. Yang C. Dengan mudahnya akses informasi masyarakat dengan cepat dapat berkomunikasi dengan keluarga. Yang D. Dengan mudahnya akses informasi mampu menyeleksi berita bohong sampai ke berbagai kalangan. Yang E. Dengan mudahnya akses informasi masyarakat mampu mengenal dan mencintai wilayah nasionalnya. Nah, di sini yang ditanyakan yaitu dampak positifnya ya atau yang menguntungkan di sini. Dampak yang menguntungkan bagi persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dalam konsepsi merawat nilai-nilai cinta tanah air. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Nah, ini optionnya yaitu mirip-mirip itu ya, bahwasanya mudah mengakses informasi, itu ya hampir sama mengakses informasi. Tapi jawaban yang lebih tepatnya adalah dengan apa? Dengan mudahnya akses informasi, ya, masyarakat mampu mengenal dan mencintai wilayah nasionalnya. Ini adalah yang menguntungkan dari adanya akses informasi, ya, akses informasi media sosial. Jadi sekali lagi, dengan mudahnya akses informasi masyarakat mampu mengenal dan mencintai wilayah nasionalnya ketika digunakan sebagai informasi yang positif. Soal berikutnya, nah ini subtopik atau submateri tentang sikap patriotisme. Kalau tadi nasionalisme, kalau sekarang patriotisme. Indikator ketiga yaitu menjunjung tinggi keunggulan bangsa Indonesia dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik. Latihan soalnya atau contoh soalnya, salah satu hal yang harus diperjuangkan dalam mewujudkan cinta tanah air dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia, yakni segenap bangsa Indonesia harus waspada serta siap membela tanah air Indonesia terhadap segala bentuk ancaman, tantangan, hambatan, dan gangguan atau ATHG ya, yang dapat membahayakan kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dalam konteks kehidupan siswa, maka setiap siswa seharusnya mempunyai komitmen untuk titik-titik. A. Saling hormat menghormati antara sesama siswa yang memiliki perbedaan di lingkungan sekolah. B. Menghindari praktek kekerasan dan perbuatan tercela di lingkungan sekolah. C. Menghindari praktik bullying antara sesama siswa. D. Tidak menyebarkan berita bohong. E. Bersikap jujur, adil di dalam lingkungan sekolah. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Nah, kata kunci dari sikap patriotisme ini adalah sikap rela berkorban ya. Patriotisme ini adalah rela berkorban ya. Rela berkorban demi kepentingan umum ya, di atas kepentingan pribadi atau kepentingan golongan. Jadi kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah ya, jawaban yang tepat ya, siswa seharusnya mempunyai komitmen untuk apa? Komitmen untuk saling menghormati antara sesama siswa yang memiliki perbedaan di lingkungan sekolah ya, demi persatuan dan kesatuan ini ya. Soal berikutnya, submateri atau subtopik sikap patriotisme. Indikator 4 mengembangkan sikap rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa dalam mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, dan mengevaluasi peserta didik.
latihan soalnya. Kesadaran bela negara itu hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Spektrum bela negara memiliki makna yang sangat luas dan yang paling halus hingga yang paling keras, mulai dari hubungan baik sesama warga negara sampai bersama-sama menangkal ancaman nyata musuh bersenjata. Kesadaran bela negara tercakup di dalamnya adalah bersikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara. Pada konteks di atas, bela negara bisa dimaknai dengan titik-titik ya. A. Yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. B. Taat akan hukum dan aturan-aturan negara. B. Melestarikan budaya. C. Kesadaran berbangsa dan bernegara. E. Rela berkorban untuk bangsa dan negara. Nah, di dalam indikatornya itu adalah sikap rela berkorban. Sikap rela berkorban untuk kepentingan negara dan bangsa dalam mendidik, mengajar, membimbing. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah yang mana? Nah, jadi yang ditanyakan di soal ini yaitu sikap dan berbuat yang terbaik bagi bangsa dan negara pada konteks di atas bisa dimaknai dengan apa? Ya, bisa dimaknai dengan yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Nah, kenapa jawabannya yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara? Karena di sini di soalnya gitu ya sudah diketahui bahwasanya kesadaran negara itu pada hakikatnya kesediaan berbakti pada negara dan kesediaan berkorban membela negara. Nah, dengan kita bersedia berbakti dan bersedia berkorban membela negara, maka hal yang paling dasar yaitu kita harus yakin bahwa Pancasila itu sebagai ideologi negara, ya. Oke, dicukupkan latihan soalnya sampai di sini dulu. Insya Allah nanti kita lanjutkan latihan soal bareng pada video selanjutnya. Sampai di sini kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.